Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini. Hiduplah dua bersaudara yang sudah bertahun-tahun tidak saling tegur sapa. Sang kakak adalah seorang pengusaha sukses di kota yang selalu mengukur segala sesuatu dengan angka. Sementara sang adik memilih tinggal di desa menjaga ayahnya yang sakit-sakitan di rumah tuanya sambil bertani ala kadarnya. Suatu hari sang ayah meninggal dunia. Sesuai wasiat, mereka berdua harus bertemu di rumah ayahnya untuk membuka sebuah kotak besi yang disimpan di kamar utama. Kabarnya disitulah seluruh kekayaan rahasia sang ayah disimpan. Saat bertemu tiba, suasana sangat dingin. Sang kakak datang dengan setelan jas mahal, sibuk memeriksa jam tangan dan menunjukkan sikap tidak nyaman berada di rumah kotor itu. Sang adik hanya diam, wajahnya terlihat lelah karena selama bertahun-tahun dialah yang merawat sang ayah sendirian saat sakit hingga akhir hayatnya. "Ayo cepat buka saja, aku punya rapat penting 2 jam lagi," kata sang kakak ketus. Mereka menarik kotak besi itu dan ketika dibuka, isinya ternyata bukan emas atau sertifikat tanah. Di dalamnya hanya ada tumpukan surat utang atas nama sang ayah. Ada sebuah kunci kecil yang berkarat dan selembar foto mereka berdua saat masih kecil yang sedang tertawa bersama. Sang kakak langsung naik pitam. "Sial, ternyata ayah tidak punya apa-apa selain utang. Dan kau," dia menunjuk adiknya, "kenapa kau biarkan utang ini menumpuk? Kau pasti menggunakan uang ayah untuk dirimu sendiri sampai dia harus berutang." Sang adik terkejut dan membela diri. "Aku tidak tahu soal utang-utang. Selama ini aku bekerja di sawah hanya untuk biaya obat ayah. Aku bahkan tidak pernah minta sepeser pun darinya." Pertengkaran hebat terjadi. Mereka saling menyalahkan, membongkar kesalahan masa lalu dan saling menghina. Sang kakak menuduh adiknya pemalas, sementara sang adik menuduh kakaknya anak durhaka yang hanya datang saat mencium bau warisan. Di tengah amarah, sang adik menghantam lemari kayu tua di sampingnya yang membuat pintunya terbuka. Dari dalam lemari itu jatuhlah sebuah buku harian. Sang adik mengambil buku itu dan ternyata utang-utang tersebut adalah uang yang dipinjam sang ayah secara diam-diam selama 10 tahun terakhir untuk mengirim modal usaha tanpa nama kepada sang kakak di kota agar bisnisnya tidak bangkrut saat krisis dulu. Di halaman terakhir tertulis pesan sang ayah. "Kunci ini untuk membuka lemari di gudang belakang. Di sana ada alat-alat bertani yang sudah aku lapisi perak. Jual itu dan lunasi utang-utangku. Aku hanya ingin kalian berdua duduk bersama sekali saja tanpa meributkan siapa yang lebih kaya." Keheningan seketika menyelimuti ruangan. Sang kakak terduduk di kursi kayu yang reot. Ia sadar bahwa kesuksesan yang selama ini dia pamerkan sebenarnya dibangun di atas keringat dan utang ayah yang ia anggap remeh. Sementara sang adik terduduk menyadari bahwa ayahnya sebenarnya sangat mencintai kakaknya meski kakaknya tidak pernah peduli. Seringkali kita merasa hidup ini adalah hasil usaha kita sendiri sehingga merasa kita yang harus pegang kendali sepenuhnya. Entah itu kesuksesan yang kita banggakan atau beban yang kita keluhkan. Kita merasa hebat karena usaha sendiri, padahal ada tangan Tuhan yang bekerja di balik layar. Bukan kita, tapi Tuhan menjaga dan mengatur segala sesuatunya agar kita tetap tegak berdiri. Harta yang paling berharga bukanlah apa yang bisa kita pamerkan atau hasilkan sendiri, melainkan kesadaran bahwa tanpa penyertaan Tuhan, segala pencapaian kita itu fana dan sementara. Tuhanlah yang pegang kendali penuh dan kekal. Karena itu mari kita belajar merendahkan diri dan mengakui bahwa setiap langkah hidup kita adalah karena kemurahannya semata. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Roh-Ku, firman Tuhan semesta alam. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Ketika kami tidak tahu keadaan, ketika kami merasa bahwa kami yang membuat segala sesuatunya baik, kami diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Dan kami bersyukur Engkau setia. Ampuni kami kalau seringkali kami sombong. Ampuni kami kalau seringkali kami melupakan bahwa Tuhanlah yang memegang kendali. Hari ini kami mau belajar. Kami mau belajar merendahkan diri. Kami nggak mau sombong. Kami mau percaya dan bergantung kepada penyertaan Tuhan. Karena penyertaan Tuhanlah yang membuat kami bisa ada sampai hari ini. Semua pencapaian, semua masalah yang dapat kami lewati, semua pergumulan di mana kami masih tetap bisa berdiri, itu karena Tuhan, bukan karena kami. Karena itu Tuhan, tambahkan iman kami, tambahkan pengenalan kami akan Tuhan. Kami mau hidup makin berkenan kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.